Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1 keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bentuk tabel dan dapat memahami artinya. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menentukan macam-macam gaya. Dan yang terakhir yaitu, dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan informasi baru dalam teks. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Mari kita pelajari dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ayo membaca. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan teks suku bangsa di Indonesia, sementara kalian mengikuti membaca dalam hati ya, anak-anak. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bewean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang sudah Ibu baca tadi, terlihat jelas bahwa negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh suku yang ada di Indonesia. Nah, pada gambar pertama itu adalah suku Dani dari Papua, gambar kedua suku Tengger dari Jawa Timur, dan gambar yang ketiga yaitu suku Nias dari Sumatera Utara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah yang berasal dari salah satu suku yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu suku Papua. Nah, lagunya yaitu berjudul Apuse. Ayo bersama-sama kita bernyanyi ya. Buflenso, Bani
bagus sekali ya lagunya anak-anak. Nah, ini juga merupakan contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya anak-anak. Dan untuk lagunya nanti dipelajari kembali ya, karena lagu ini akan kita gunakan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Nah, anak-anak silakan membentuk kelompok ya. Bisa 4 atau 5 orang. Nah, bergabunglah dengan teman-temanmu ya. Di sini tugasnya yaitu silakan kalian membaca kembali teks suku bangsa di Indonesia. Kemudian kalian mencari kata sulit ya yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian kalian tuliskan di dalam tabel beserta artinya. Di sini Ibu akan memberi contoh kata sulit yang pertama yaitu suku. Nah, suku berarti golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Nah, untuk kata sulit selanjutnya silakan kalian cari ya anak-anak. Nah, jika sudah, sekarang akan kita bahas bersama-sama ya. Untuk kata sulit kedua yaitu sensus. Nah, sensus berarti perhitungan jumlah penduduk. Nah, seperti tadi yang sudah kalian baca ya di dalam teks suku bangsa di Indonesia. Perhitungan suku yang ada di Indonesia pada tahun 2010 yaitu 1331 suku. Nah, yang selanjutnya yaitu statistik. Statistik berarti data berupa angka yang dikelompokkan atau digolongkan. Nah, contohnya juga terdapat dalam teks suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, anak-anak sudah paham kan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar berikut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah di daerah kalian masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Jawaban kalian benar semua ya, anak-anak. Nah, di beberapa daerah, alat transportasi seperti pada gambar di atas memang sudah tidak digunakan lagi. Namun, di beberapa daerah tertentu, alat transportasi seperti pada gambar di atas juga masih digunakan ya, anak-anak. Nah, contohnya yaitu alat transportasi yang disebut beca. Nah, beca ini bisa kita temui di salah satu kota yang ada di Indonesia yaitu Yogyakarta. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kalian melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi atau pedati? Oke, jawaban kalian benar semua ya, anak-anak. Nah, bendinya berpindah tempat karena ditarik oleh kuda. Begitu juga dengan pedati yang ditarik oleh kerbau ya, anak-anak. Nah, ayo mencoba. Oke, sekarang Ibu minta kalian dorong meja belajar kalian pelan-pelan sehingga bergeser sedikit ya anak-anak. Lalu tarik ke posisi semula. Sudah? Oke, yang kedua, angkat tas sekolah kalian, lalu letakkan kembali pada posisi semula. Nah, yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, sekarang kalian isi tabelnya ya. Nah, sekarang akan kita bahas bersama-sama ya, anak-anak. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, yaitu hasilnya meja bergeser, tas bergeser, dan bentuk kertas berubah. Nah,
Aktivitas yang telah kalian lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut dengan gaya. Begitu juga dengan aktivitas yang kalian lakukan terhadap tas dan kertas ya anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk ya anak-anak. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi terhadap meja, tas, dan kertas ya. Nah, di sini ada beberapa ciri gaya, yaitu yang pertama, dapat mengubah bentuk benda, yang kedua, dapat mengubah arah benda, yang ketiga, dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak, yang keempat, dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam, dan yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, beberapa contoh dari ciri-ciri gaya tadi sudah kalian laksanakan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam gaya, yaitu gaya magnet, gaya otot, dan gaya gravitasi. Nah, yang pertama itu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang disebabkan karena adanya sebuah gerakan muatan. Nah, contohnya seperti terlihat pada gambar ya, anak-anak. Yang kedua, gaya otot. Nah, gaya otot yaitu gaya yang dialami oleh makhluk hidup karena adanya sebuah koordinasi. Nah, contohnya yaitu gerakan memindahkan barang ya, seperti yang sudah kalian lakukan juga tadi ketika menggeser meja dan mengangkat tas. Dan yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik keseluruhan benda bermassa. Contohnya itu yaitu buah apel yang jatuh dari pohonnya. Untuk contoh lainnya, sekarang silakan kalian ambil pulpen kalian dan lemparkan ke atas ya anak-anak. Oke, nah apa yang terjadi pada pulpen kalian? Benar ya anak-anak, pulpennya jatuh lagi ke bawah. Nah, peristiwa pulpennya jatuh lagi ke bawah atau tidak mengambang di atas itu merupakan yang disebut gaya gravitasi. Oke, nah sekarang kita bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya, tetapi semuanya dapat hidup berdampingan. Yang kedua, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak dan berubah bentuk. Yang ketiga, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya otot adalah contoh gaya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa setelah selesai belajar, kalian berdoa ya anak-anak. Sampai jumpa.